Kejadian ini masih sering tayang atau diberitakan di sebuah stasiun TV atau sosial media yang masih terser-ser. Tapi kalian pasti penasaran dengan motif-motif kenapa si pembunuh ini melakukannya. Jadi kali ini aku akan membagi kisah cerita kasus pembunuhan yang mengerikan dan terkenal di dunia, yaitu pembunuhan berantai Harold Shipman atau dengan julukan Dr. Death. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa like agar kita bisa membagikan cerita-cerita lain yang lebih menarik untuk Anda. Tak usah berlama-lama, ini dia kisah cerita. Harold Frederick Shipman lahir pada 14 Januari 1946 di Nottingham, Inggris. Ia dikenal sebagai seorang anak yang menyelesaikan studi kedokterannya di Leeds School of Medicine pada tahun 1970. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian ia menjadi dokter umum di Todmorden, Lancashire. Oke, kita sedikit flashback tentang background Harold Shipman. Jadi, dia adalah seorang anak yang cerdas. Ia mulai tertarik pada dunia kedokteran saat melihat ibunya menerima suntikan morfin untuk meredam rasa sakit yang diderita oleh ibunya. Jadi, ibu Shipman ini mempunyai penyakit kanker paru-paru, dan morfin ini disuntikkan pada saat kondisi ibu Shipman sedang sekarat karena penyakit itu. Shipman ini pernah terkena kasus pada tahun 1975 setelah diketahui bahwa ia telah menulis beberapa resep palsu untuk obat opian betadine. Jadi obat betadine ini adalah obat untuk meredakan nyeri sedang hingga parah, tetapi disalahgunakan oleh Shipman yang membuatnya kecanduan. Ia dipaksa keluar dari prakteknya dan masuk ke rehabilitas narkoba. Jadi pada tahun 1998, salah satu pasiennya, seorang wanita bernama Kathleen Grudy yang berusia 81 tahun, ditemukan meninggal di rumahnya hanya beberapa jam setelah Shipman mengunjunginya. Keluarganya bingung dengan kematian yang tiba-tiba, padahal kondisi sebelumnya ia tampak dengan keadaan yang sangat sehat. Akhirnya nih, kecurigaan muncul ketika Angel Woodruff. Jadi Angel Woodruff ini adalah anak dari salah satu korban, yaitu Kathleen Grudy, dan dia mempertanyakan kematian mendadak ibunya. Kecurigaan Angel semakin kuat setelah menemukan surat wasiat ibunya yang tampaknya telah diubah. Faktanya bahwa surat wasiatnya telah diubah untuk menguntungkan Shipman. Jadi isi di dalam surat wasiatnya itu adalah mewariskan seluruh hartanya yang bernilai sekitar 400.000 pound sterling, dan si Shipman ini tidak mau atau tidak diperlukan otopsi. Penyelidikan polisi dimulai setelah Angela melaporkan kecurigaannya. Polisi akhirnya menemukan pola yang mencurigakan dalam kematian pasien Shipman. Banyak dari mereka meninggal dalam kondisi yang sama dan setelah menerima kunjungan dari Shipman. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan catatan medis yang diubah dan persediaan morfin di dalam jumlah besar di kliniknya. Ia membunuh pasiennya dengan cara menyuntikkan di morfin, dan banyak korban adalah wanita tua yang seringkali meninggal mendesak setelah menerima perawatan dari Shipman. Akhirnya pada September 1998, Harold Shipman ditangkap dan diadili pada tahun 2000. Akhirnya dia masuk ke persidangan dan dinyatakan bersalah atas 15 pembunuhannya. Meskipun diperkirakan jumlah korban sebenarnya adalah lebih kurang dari 200 orang atau 200 lebih orang. Shipman akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah mendapatkan 2 tahun di dalam penjara,
Halo Shipman ini dikabarkan meninggal dengan cara menggantung diri di dalam selnya karena dia terkena depresi. Kasus ini membawa dampak besar pada sistem kesehatan Inggris. Pemerintah mengadakan investigasi independen yang menghasilkan perubahan dalam regulasi medis, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap dokter-dokter dan prosedur pengeluaran obatnya. Kisah Halo Shipman adalah peringatan tragis tentang bagaimana kepercayaan dapat disalahgunakan dengan cara yang paling mengerikan. Kita harus selalu waspada gitu dan pastikan bahwa sistem kesehatan kita bekerja untuk melindungi, bukan untuk membahayakan. Oke, mungkin cukup segitu dulu kisah cerita tentang Halo Shipman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus berkembang dan bisa berbagi konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga nih untuk tinggalkan komentar di bawah tentang mengenai kasus Halo Shipman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sodet pamit, Say Something pamit. Bye.